Kasus kematian diplomat muda Kementerian Luar Negeri Arya Daru Pangayunan masih menyisakan banyak misteri. Dan untuk mengungkapkan fakta-fakta di balik kematiannya, Polda Metro Jaya menggandeng beberapa pihak. Salah satunya adalah Asosiasi Psikologi Forensik untuk mendalami latar belakang dan kondisi psikologis Arya Daru. Untuk membahasnya lebih dalam, kita sudah bersama ahli psikologi forensik, Ibu Reni Kusumowardhani. Selamat sore Ibu Reni, terima kasih atas waktunya. Selamat sore, Mbak Ayu. Baik, Ibu Reni, dengan fakta-fakta baru yang diungkapkan pihak kepolisian, kita akan coba membedahnya satu persatu. Yang pertama adalah dari CCTV yang ditemukan di kantor Arya ini menunjukkan ADP sempat naik ke rooftop dan melihat-lihat kondisi sekitar. Menurut Anda, dari kasus-kasus yang seperti ini dan fakta-fakta yang ditemukan, mengarah ke bunuh diri atau pembunuhan, Ibu Reni? Iya, dalam kasus ini naik ke rooftop itu tentu saja dapat menjadi salah satu indikator perilaku yang perlu dipertimbangkan. Namun karena di dalam psikologi itu satu perilaku yang sama dapat memiliki latar belakang yang berbeda, maka tentunya perlu dianalisis lebih lanjut dengan mempertimbangkan faktor-faktor lainnya di dalam konteks yang lebih luas, termasuk di sini bagaimana sih sebetulnya riwayat kejiwaan dari korban, apakah dia memiliki riwayat depresi, kecemasan, atau gangguan kejiwaan lainnya. Lalu kita juga perlu mengetahui lebih lanjut kondisi pada saat-saat tersebut termasuk waktu yang bersangkutan itu naik ke rooftop. Apakah dia berada di dalam situasi stres atau tekanan yang signifikan, atau mungkin bahkan berada di dalam situasi halusinasi atau delusi? Nah, ini perlu dilihat. Di samping itu kita juga perlu mengetahui perilaku sebelumnya. Jadi, apa yang ditunjukkan sebelum peristiwa itu terjadi, selain tentunya naik ke rooftop tadi, begitu ya. Jadi, kita masih memerlukan data yang, komprehensif untuk Hmm. bisa menganalisis. Jadi dari fakta bahwa ada CCTV di rooftop Kementerian Luar Negeri ini belum bisa memastikan kira-kira apakah ia dibunuh atau ia bunuh diri. Itu sama sekali belum bisa memastikan itu ya Ibu Reni? Bukan sama sekali tidak bisa, tetapi itu merupakan indikator yang masih bisa berada di kemungkinan pembunuhan atau di kemungkinan bunuh diri, begitu Oke. ya. Misalkan, ini kemungkinan bunuh diri, berarti kan kemungkinan perilaku itu merupakan salah satu bentuk upaya. Hmm. Tapi bisa juga kalau ini misalkan ada tekanan dari pihak-pihak yang lainnya, dan ini merupakan kegelisahan sehingga dia naik tanpa tujuan. Nah, ini yang perlu diteliti, lebih lanjut. Oke. Apa motivasi di balik yang bersangkutan ini naik ke atas, ke rooftop? Baik, Ibu Reni, kita membicarakan mengenai latar belakang dari ADP. Kita bisa bilang bahwa latar belakang beliau ini terbilang cukup baik, cukup cemerlang begitu. Dari mulai pendidikannya bagus, pekerjaannya pun juga bisa kita bilang berprestasi. Lalu berdasarkan penelusuran Apsifor sendiri, sebenarnya apa yang bisa melatar belakangi dari kasus ini? Iya, baik pembunuhan atau bunuh diri atau bahkan accident death, ini dapat dimungkinkan terjadi pada latar belakang pendidikan yang baik dan juga karir yang cemerlang. Hmm. Nah, di dalam kasus ini latar belakang pendidikan yang baik, pekerjaan yang matang, itu tidak selalu menjadi jaminan bahwa seseorang itu tidak akan melakukan perilaku yang beresiko bagi diri sendiri atau beresiko karena pihak lain. Ada beberapa teori psikologi ya tentang teori stres dan coping, bahwa orang dengan pendidikan tinggi, pekerjaan mapan itu juga bisa mengalami stres akibat faktor internal atau penyebab eksternal. Jadi stres ini dapat memicu perilaku maladaptif terutama jika mereka memiliki harapan yang tinggi terhadap diri sendiri atau mungkin ada tuntutan-tuntutan pihak lain. Nah, kemudian yang kedua itu teori kognitif. Nah, teori ini juga menyatakan bahwa pola pikir dan keyakinan individu dapat mempengaruhi perilakunya. Nah, orang dengan latar belakang pendidikan yang baik dan pekerjaan yang matang ini juga sangat mungkin Hmm. memiliki pola pikir yang sempurna atau harapan yang tidak realistis di balik kesempurnaannya. Hmm. Jadi secara internal bisa saja memicu perilaku yang maladaptif. Lalu ada teori psikodinamik.
di mana di sini dinyatakan bahwa pengalaman masa lalu, konflik internal, konflik apa namanya, interrelationship di dalam, sosialnya itu dapat mempengaruhi perilaku individu. Jadi, pengalaman masa lalu, trauma-trauma, stres tertentu, konflik internal yang tidak terselesaikan itu juga bisa memicu perilaku maladaptif. Nah, itulah yang saat ini masih digali oleh teman-teman di Apsifor. Jadi apa namanya, bagaimana sebetulnya kondisi psikologis dari ADP ini yang mengarah pada risiko tertentu. Jadi berbagai aspek internal dan trigger-trigger eksternal ini akan dianalisis secara seksama yang nantinya dijawab secara konseptual. Termasuk ada tidaknya stres, jika ada, apa yang menjadi Baik. stresornya. Bagaimana situasi dukungan sosial yang terjadi di dalam situasi menjelang peristiwa tersebut dan bagaimana keadaan kesehatan mentalnya. Oke, baik Bu Reni, kita coba bedah satu lagi fakta ketika polisi mengungkapkan temuan bahwa kepala ADP ini terbungkus plastik baru lalu dililit lakban. Ini membuat media sosial sangat ramai karena orang-orang banyak yang berspekulasi bahwa ADP ini dibunuh begitu. Kalau dari sudut pandang psikologi forensik, apa yang bisa Anda analisa Bu Reni? Ya, yang pertama adalah kita perlu mengetahui TKP. Apakah di TKP itu ada akses lain selain dari pintu dan dari jendela untuk orang lain masuk? Jika memang tidak ada akses bagi orang lain, kemungkinan besar kan berarti dilakukan oleh dirinya. Nah, ini tentunya sekali lagi kita perlu hati-hati di dalam menganalisis ya. Jadi perlu ditinjau dari TKP-nya dan kondisi korban pada saat pertama ditemukan. Betul bahwa terbungkus lakban dililit plastik ini merupakan keadaan yang unik, yang masih bisa diinterpretasi beragam begitu. Jadi bisa saja ini mungkin ya, ini adalah asumsi merupakan perilaku yang direncanakan. Kemungkinan pertama direncanakan oleh diri sendiri karena tentunya lakban itu berada di tempat itu kan ada yang membawa. Kalau itu direncanakan oleh diri sendiri, berarti ini adalah perilaku bunuh diri. Tetapi jika ada pihak lain yang membawa dan ada akses masuk dari selain pintu itu, nah ini perlu diduga ya menjadi apa namanya, analisis dengan simpulan yang berbeda seperti itu. Jadi ini tentunya semua data perlu untuk diintegrasikan sehingga kita bisa secara tepat ya di dalam menganalisis manner of death dan cause of death-nya. Oke, baik. Terakhir Bu Reni, apakah ada temuan-temuan baru yang bisa mengarahkan kasus ini? Karena kita melihat sebenarnya kasus ini bergulir sudah cukup lama dan sangat rumit hingga banyak pihak yang dilibatkan. Tapi apakah ada sebenarnya temuan-temuan baru yang bisa menjawab ini sebenarnya lebih berat kemana, pembunuhan atau bunuh diri? Sudah ada di meja kerja teman-teman ya. Jadi semuanya masih di dalam proses. Jika dikatakan rumit, setiap kasus punya kerumitannya sendiri. Yang pasti kita semua di sini yang dilibatkan di dalam proses itu sangat berhati-hati karena kita juga tidak mau keliru ya di dalam mengambil simpulan. Nah, kehati-hatian inilah yang kemudian membuat waktu ya, apa namanya, konsekuensinya ada pada waktu menganalisisnya sebelum kita menarik kesimpulan. Kita sama-sama akan menunggu seperti apa kesimpulan dari kasus ini karena dari media sendiri dan media sosial terutama sangat ramai membicarakan kasus ini. Kita berharap semoga kasus ini bisa mendapatkan akhir yang terang benderang. Terima kasih telah bergabung bersama kami Ibu Reni, ahli psikologi forensik. Selamat sore, Assalamualaikum, sehat selalu Ibu. Terima kasih Mbak Ayu.